Pernah jualan jus bikin kaki, sendiri. Berarti kaki 5 gitu emang dijajakan yang Asongan. Ana mempunyai komitmen secapek-capeknya Ana. Misalkan habis safar, habis kerja apa semua capek, tiap malam Ana yang mijitin istri. Ana berkomitmen insya Allah seperti itu. Karena Ana berkomitmen beranggapan istri jauh lebih capek dari Ana. Ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Sahabat Roti sekalian, kita ketemu lagi di Roti, ruang obrolan tentang inspirasi. Dan seperti biasa, Roti akan menghadirkan insyaallah ta'ala narasumber-narasumber yang harapan kita bisa memberi inspirasi untuk kita. Tapi sebelum kita mulai, kita mau berterima kasih dulu. Ya, buat siapa aja, Nur? Buat Yayasan Lajnah Dakwah Medan dan tentunya media-media dakwah yang ada di bawahnya, ada Rosyad TV, Medan Mengaji, sesuaisunnah.com dan Solidaritas Ambil Bagian. Juga kita mengucapkan terima kasih ke Samase yang udah support kegiatan ini. Oke, belum sampai juga. Belum ada ukurannya. Belum sampai. Mohon bersabar. Terima kasih sama tim panitia Ramfes Medan. Oh ya, Masya Allah. Mengajak kamu kirimkan Reda. Ya, jangan lupa kita berterima kasih ke panitia Ramfes Medan yang udah memberikan waktu untuk podcast Roti menghadirkan Kang Reda dan Kang Uki di podcast Roti kali ini. Silakan Bang Jian. Masya Allah. Dan seperti yang sudah disampaikan oleh Ustaz, kita kedatangan Bang Reda Samudra dan Bang Uki Kautsar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak keluar pulau bintang tamu kita. Apa? Keluar pulau. Biasanya bintang tamu kita inspirasinya Medan-Medan aja. Ini alhamdulillah Allah mudahkan. Kita kedatangan dua orang yang memang bisa dibilang insya Allah ta'ala bisa menginspirasi ya. Karena beliau-beliau ini adalah seorang konten kreator, kemudian juga sutradara juga Abang ya. Sutradara, kemudian ya pokoknya kita akan gali lah ya. Kita kenalan dulu yang pertama dengan Bang Reda Samudra. Boleh kenalin dulu Bang, Abang backgroundnya apa nih buat teman-teman Roti semua nih? Jadi roti itu roti tergantung nih mau yang coklat atau yang serikaya. Yang enak, yang polos bisa dimasukin apa aja dia kalau roti. Tapi kalau misalkan sama saya belum ada, coba nanti hubungin Livi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reda Samudra. Saya jebolan DKV ITENAS Bandung, lulus 2003, masuk 98. Umur 41 tahun. Satu. Mikes makes ada juga minuman kesukaan, makanan kesukaan. Terus lulus 2003 itu ngajar di kampus tersebut dan sebagainya, audiovisual, typografi, terus menggambar bentuk dan sebagainya. Hingga Allah izinkan dan memperkenalkan manhaj salaf di tahun 2007. Ketika Allah membuat saya dilempar ke Jakarta untuk bertemu dengan seorang teman dan memperkenalkan ketika saya tanya hukum tentang musik. Lalu dia kasih buku Syalbani, hukum musik. Saya disuruh baca. Karena saya nanya. Dibaca Bang? Baca. Oh dibaca. Karena saya nanya, kamu udah lanjut nanya. Berarti bisa bahasa Arab. Bukan Syalbani yang asli kita. Terjemahan tadi. Terjemahan. Nah, terus beliau nggak jawab, cuman beliau langsung kasih buku tersebut. Nggak jawab, cuman ngasih buku. Udah saya baca, udah seperti itu, saya langsung SMS teman saya di Bandung, kelar, saya mundur dari musik. Dan sejak itu 2007 lambat laun saya udah mulai ingin menikah, pada langsung ketika mengenal manhaj itu kan, ingin menikah dan lain-lain, dan akhirnya saya ingin panjang juga ya, pokoknya gitu deh. Iya. Boleh mikrofon deketin lagi, boleh mic-nya Bang. Oke. Bang Reda, tapi keren ya, maksudnya beberapa narasumber kita yang kita datangin ke sini cerita hijrahnya biasanya mendekati karena diingatkan Allah lewat peristiwa kematian, segala macam. Kalau ini lebih ke kepo sebetulnya. Lebih nyari, betul. Lebih ke nyari. Ya? Karena seperti bulan Ramadan itu itu pencarian banget. 2007 itu benar-benar pencarian. Ketika Ramadan tuh, namanya Ramadan biasanya tuh di-charge banget ya. Di-charge banget, kita jadi lebih sholat gitu, lebih menjaga sholat ketika sebelumnya enggak gitu kan. Nah, ketika latihan ngeband terus kita harus sholat. Ketika yang lain mungkin nggak sholat, kita berusaha untuk sholat. Mulai berusaha 5 waktu itu
mulai akhirnya kayaknya ke charge gitu. Oke. Terus mulai nanya-nanya, bener-bener nggak ada rintangan hijrah yang seperti mungkin kamu nanti ceritakan gitu. Bener-bener smooth atas izin Allah gitu. Terus juga langsung nggak hadir ke majelis mana dulu langsung diarahkan ke Ustaz Abdul Hakim, ke Ustaz Yazid. Duduk pertama anak kajian tuh Ustaz Abdul Hakim. Jadi Ustaz Abdul Hakim, Ustaz Yazid itu tuh udah alhamdulillah gitu. 2003 tuh ya? 2007. Oh 2007 ya? 2003 lulus kuliah. 2003 lulus kuliah. Iya. 2007 belum rame-rame kali juga tuh ya? Belum banget. Kan? Belum banget. Manhaj salaf juga kayak nggak tahu apaan kan. Taunya pada saat itu enak banget kajian pada saat itu karena hitam putihnya tuh lebih clear gitu. Kalau sekarang lebih banyak abu-abu ya. Masya Allah. Maksudnya iya bener dong, ya nggak sih? Ketika ada ustadz yang zuhirnya sama, kan zuhirnya sama, bentuknya sama, Al-Quran dan Sunnah juga katanya, kadang-kadang ulamnya sama. Ada sisi ternyata yang nggak sama. Itu kan abu-abu bagi teman-teman kita yang mau hijrah kan. Tapi tadi ceritanya sholat aja, Kang. Kok bisa kepikiran soal musik ada yang negur gitu? Karena nggak ada yang negur. Karena kondisi kita mungkin sama Kang Uki, kondisi kita tuh kehidupan kita sehari-hari memang musik gitu. Bangun tidur ya musik, bikin lagu, bikin ini segala macam. Ya sehari-hari kita itu gitu. Dan kita tahu banget. Dan ketika Ramadan, waktu itu bulan Ramadan, kita tuh bikin video klip waktu itu. Ada dari Sony Music, kita jadwalnya bikin video klip saat Ramadan. Itu pada nggak puasa. Itu kan langsung maksudnya benar-benar dihadapkan ya kita yang berakal sehat ini pasti nggak benar gitu ya. Iya kan? Ini buat video tentang Ramadan tapi puasa pun bukan tentang Ramadan. Jika kenykrakan. Ajak ala kita. Video klip ya. Video klip di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan jadwalnya ketika label memberikan jadwal. Iya. Terus ya tetap ada stage dan segala macam dan perjalanan kita itu benar-benar musik. Orang mau nonton kita tuh harus mabuk. Kok enggak lo cupu. Iya. Oh iya. Berarti di pintu masuk disiapin homernya. Nonton apa? Jangankan di pintu masuk. Kalau kita yang di luar juga ya kadang-kadang. Ini nonton apa kok mesti mabuk gitu sih, Bang? Iya. Iya orang di nonton tong setan bukan ya? Iya, orang sering setan. Maksudnya nonton musik gitu. Iya, mereka aja tuh kalau lagi mereka udah sober atau segala macam, maju ke depan nih gue tuangin lo gitu. Iya. Oh jadi Kang Reda tuh di panggung selalu megang botol nih ya? Begitu. Insyaallah. Baik juga. Iya kan. Dan ketika nanya sama orang ini nggak apa-apa, gimana nggak apa-apa? Gue ngejalanin ini nggak enak gitu. Tapi ada perasaan nggak enak ya bang, itulah taufik dari Allah itu ya, maksudnya ketika ngelakuin ada kan orang yang ketika buat dosa ya udah nggak ada, ini nggak ada masalah gitu ya. Dan genre saya itu genre yang harus urakan. Chaos loh pokoknya. Oh iya, sex, drugs, and rock and roll itu benar-benar terpaut di dalam Hirohari wal Khamra wal Ma'azif itu ada di dalam itu. Itu benar-benar ada di dalam genre itu. Satu paket. Jadi wah ini kayaknya kalau misalkan bilang apa nggak apa. Mungkin kalau misalkan kita genrenya musik Islami gitu kan, mungkin kita iya nggak apa-apa. Iya maksudnya tadi itu kan, kenapa langsung ngejar ke hukum musiknya kan? Jelas kalau misalnya yang lain kan kemungkinan besar kan secara akal atau orang awam kan paham, oh mabuk nggak boleh. Mungkin yang lain-lain ada drugsnya tadi. Iya benar. Tapi ini musiknya yang disorotin gitu. Kenapa nanyain musiknya kalau misalnya musik kan, atau mau nyari memang, oh jangan-jangan bisa ke religi nih gitu, ada rencana dong kemarin? Kemarin sih enggak, kita kemarin Ramfest. Ya maksudnya betul juga, karena kan nggak semua orang paham mengenai hukum musik itu bang, soalnya kok tiba-tiba abang bisa mikir, kayaknya ada yang salah juga sama musik ini, nanya gitu. Dan takdir yang indah itu saya di genre tersebut. Maksudnya saya tidak bersyukur, tapi ketika genre tersebut ada di dalam saya itu jadi gejolaknya lebih keras gitu. Kalau saya ditakdirkan musik religi mungkin masih nyaman-nyaman aja menurut saya gitu. Ketika bilang oh nggak apa-apa, oh iya ya nggak apa-apa. Ada pembenaran. Ada pembenaran di dalam sana. Ya maksudnya itu benar-benar garis yang benar-benar saya harus lalui sehingga mendapat titik. Ini memang ketidakkenyamanan itu menjadi
sebuah berontak dalam Oke, diri. mungkin keberontakan itu karena setiap gua main nih kenapa harus mabok, kenapa ini mungkin musiknya bermasalah atau apa sampai akhirnya saya nggak berusaha nggak mabok. Banyak teman-teman saya yang udah ini akhirnya nggak mabok lagi nggak segala macam, tapi tetap dalam zona nyaman yang itu karena ya itu sekarang kan apa ya, Usia mungkin. Enggak ya, masih muda juga waktu itu. Enggak. main tembak usia aja mungkin. Masih muda dia keluar, Masya Allah. dan apa ya kalau misalkan ya itu kenapa musik yang disasari itu karena memang di hadapan saya tuh memang udah nggak mungkin urakan walaupun sayangnya nggak udah berhenti mabok misalkan. Iya. Aduh, dinonton mama lagi. Kamu kan mabok ntar gitu. Selama ini. Enggak membuka insya Allah ya. Iya, enggak. Ketika mungkin ada orang yang musisi tersebut udah nggak menjalankan yang kayak gitunya, tapi di depan dia segala macam bertanggung jawab, begitu ya. bertanggung jawab dengan apa ya, ketika dia harus datang dengan mabok nonton kita. Ini kan sangat apa ya, pukulan telak banget. Gue bertanggung jawab dengan ribuan atau orang yang di depan saya gitu. Karena mereka ketika nonton itu harus dalam keadaan yang begitu gitu ya Bang. Betul. Masya Allah. Iya. Itu yang sekelas saya, Iya. belum sekelas beliau. Walaupun sekelas beliau biasa cuma bawa bendera-bendera aja ya Bang ya. Nontonnya dia, benderanya oh iya Oh iya, Nontonnya dia, coba Iya. benderanya Oh iya. Mas Leng. Ya oke baik, kalau gitu kita balik ke Bang Uki nih. Bang Uki boleh ceritakan sedikit Bang Uki backgroundnya dulu dan kapan mulai mengenal seperti yang kayak kata Bang Reda tadi, mulai mengenal manhaj salaf seperti apa dan kenapa, mungkin bisa ceritakan sedikit Bang. Oke. Background sih sama Reda tadi dari Bandung, kuliah di ITENAS juga. Di waktu bersamaan Reda lulus, saya keluar tahun 2003 keluar ini drop out. Ya, keluar dipaksa ya? Keluar Memaksakan paksa. diri. Oh, memaksa. 2003 tuh keluar surat ke rumah, dinyatakan sudah keluar. Tapi anehnya setelah bandnya naik, dapat surat lagi. Diundang? Bisa turun angkatan. Boleh masuk lagi. 2001 itu mulai ngeband tuh dengan Peter Pan, terus keluar kemarin 2018. Itu nggak langsung seperti Reda mulus kayak gitu sih, memang gara-garanya memang 2016 itu umroh sama istri sama teman-teman artis. Biasanya ada travel yang biasa kayak gitu lah, endorse biasanya berangkat. Nah di sana tuh baru kena tuh si travelnya itu kajiannya Ustadz Firanda yang dibawa ke gate 16. bukan dibawa, dianya datang ke hotel. Karena kan kita saya belum tahu beliau siapa atau segala macam. Oh gitu. Cuma waktu itu saya bertanya sama dia tentang ini sih sebenarnya, tentang abis sholat tuh kita ngapain sih yang benar, karena bingung gitu. Karena waktu itu kita di masjid gitu. Sedangkan kita tahu waktu di rumah misalnya gimana di rumah, terus di masjid kayak gini. Jadi bingung pada saat itu. Kan nanya aja langsung dengan polosnya gitu. Beliau menjawab, oh ya ternyata banyak yang saya nggak tahu gitu di sana. Terus ternyata pas di gate 6 kalau nggak salah ya, di Masjid Nabawi itu ternyata dia ngisi juga Ya, gitu. 16 kalau 16 kalau nggak salah. Dengerin lagi gitu. Nah, sepulang dari sana tuh udah mulai banyak pertanyaan gitu. Jadi dikit-dikit pertanyaannya dicatat. Tapi karena kita keliling tour gitu, jadi image Islam di Indonesia itu buat saya pribadi enggak. Karena ada contohnya kita pernah manggung di mana, terus yang demonya orang Muslim pakai sorban segala macam, terus dibayar, ternyata terus bisa gitu. Jadi image Islam kita di Indonesia itu pada saat itu sebagai pemain band, masa gini sih gitu Islam gitu. Terus mulailah saya nyari video-video kajian, tapi misalnya orang-orang di Amerika kayak gimana sih ulama-ulamanya gitu. Senang soal mereka kajiannya, tapi buntut-buntutnya pasti ngebahas musik juga. Oke. Nah, pertama kali kena itu ada kajian orang Amerika, dia lagi dakwah di Malaysia, judulnya Tablis Iblis, ngebahas tentang musik gitu. Panjang. Di situ dia mulai kena kemungkinan ini musik haram gitu dari dia. Terus nyari lagi ke yang lain. Iya juga ternyata di ulama di sini iya. Walaupun mereka bahasa Inggris semua gitu. Nah dari situ sih udah mulai lihat-lihat ada kemungkinan. Baru mulai nyari yang Indonesia. Ketemu kajian, pokoknya buntut-buntutnya ketemu kajian Ustaz Syafiq yang dia jadi hostnya. Jadi hostnya juga. Tentang musik juga di Bandung. Yang Blok M. Yang di Blok M, dia M. pakai hitam kalau nggak salah ya, pakai gamis hitam. Itu Ana save di handphone tapi belum berani nonton karena judulnya Bagiku musik itu halal. halal kan ya, begitu musik itu halal. Jadi kayaknya ini
menjadi terakhir nih supaya bisa halal nih musik gitu. Jadi mencari pembenaran. Mencari pembenaran. Iya. Jadi belum ditonton karena kajian itu kan kita tahu di depannya tuh beliau cerita tentang masa-masa dia halalnya dulu kan ya. Ini bisa nih halal. Tapi belum nonton sampai beres, qadarullah ketemu sama Ustadz Syafiqnya Di airport. di pesawat itu. Nah, di situ baru semua pertanyaannya dikasihin ke beliau, ditanya. Beliau bilang banyak-banyak berdoa saja, insya Allah terkabulkan ketemu gitu. Dari situ sampai keluar tuh sebenarnya masih agak lama sih. Cuma dari itu tuh udah 3 tahun jalan mikirin kayaknya bakal keluar deh saya. Kayaknya mau keluar deh karena sempat dulu cerita setiap tahun tuh pasti saya berdoa, ya Allah tunjukkanlah kalau ini memang nggak baik keluarin saya dari band ini, kalau baik permudahlah bikin albumnya gitu. Jadi sulit terus bikin albumnya sampai tahun ketiga kayaknya udah harus keluar gitu, udah nggak nyaman juga. Jadi pagi-pagi suka nonton kajian, malamnya suka konser, terus kayak dia juga kan kita mainnya di kafe juga jam 12 malam. Walaupun kita udah nggak mabok, tapi benar di depan kita itu, chaos lah gitu, benar-benar udah nggak bisa gitu, udah nggak bisa, hatinya udah nggak bisa. Jadi sebenarnya semua pertanyaan saya tentang musik atau alat musik itu sudah terjawab sih semua gitu, udah nggak ada lagi alasan untuk kenapa kamu harus tetap di sini gitu. Jadi udah nggak bisa nyari pembenaran. Setiap kali nyari pembenaran tuh ada aja, kena aja, udah terjawab semua. Jadi buntut-buntutnya udah nggak kuat. Puncak-puncaknya tahun baru. Pagi-paginya lagi nonton kajian tentang tahun baru tuh. Tahun berapa itu, Bang? 2018 ke 2019. Okay. Biasanya kan kalau di akhir tahun tuh suka ada kajian-kajian menjelang tahun baru kan ya, yang tentang Muslim berdedikasi bukan? yang tentang asal-usul tahun barunya, terus tentang dewa yang melihat ke depan, lihat ke belakang. Pas malamnya manggung beneran gitu mengenai tahun baru, terus tiup trompet pula kan, orang itu udah mulai ini nggak benar nih udah. Pagi-paginya udah mau keluar, baru tanggal 10-nya di tahun 2019 baru berangkat ke Jember tuh lebih kepada nanya tentang setelah ini apa. Sempat ke STDI. Iya, sempat ke Ustadz Syafiq berarti. Terus alat-alat gimana gitu kan. Jadi nanya-nanya dulu semuanya, jadi plong aja sih gitu. Ya, seperti itu. Jadi di 2019 ditinggalkan semuanya. Udah. Tapi apa ya? Nanya sedikit Bang. Ini kan yang Abang tinggalkan ini kan bukan receh nih Bang. Maksudnya kan secara salary kan, ya kita sama-sama tahu lah kalau manggung kan bisa berapa banyak uang yang bisa dimasukin. Ini kan pendapatan keluarga nih, dalam istilah untuk menafkahi keluarga segala macam. Nggak ada nggak ada pertentangan kah dari keluarga? Kenapa tinggal ini kan nafkah segala macam. Dari yang kita harus biasanya misalnya makan berasnya yang panjang jadi pendek gara-gara uangnya sedikit gitu Bang. Ada pertentangan seperti itu nggak Bang? Mungkin pada saat itu nggak mikirin ke depan, nggak sampai mikir nanti 5-6 tahun ke depan gimana sih ya. Karena pada saat itu pas lihat tabungan masih ada lah gitu. Jadi nggak kepikiran ke sana gitu. Kerasanya sekarang. Jadi kalau dulu nggak begitu kepikiran yang gitu-gituan gitu. Tapi selalu berpikir bahwa ya Allah, dulu aja saya dalam keadaan seperti itu, Engkau kasih rezeki gitu. Masa sekarang saya mau keluar demi Allah, demi melakukan hal-hal yang, meninggalkan hal-hal yang haram, kayaknya nggak mungkin deh kita disia-siakan gitu. Maksudnya berpikirnya positif aja gitu, dan nggak minta harus jadi kaya seperti dulu. Yang penting kita hidup sampai beres, insya Allah udah aman gitu. Jadi pola pikirnya udah karena sebelum main band juga susah gitu. Susah banget, kita dibayarnya cuma nasi goreng kadang gratis, tapi kita bisa hidup gitu. Sekarang insya Allah setelah ini alhamdulillah gitu, maksudnya sekarang udah jalan sama Reda juga. Kalau kita tarik mundur ke belakang, kayak pertama lihat Reda di sana, terus dulu tuh ke STDI sempat ketemu. Jadi dulu pernah waktu pulang manggung tuh ada sempat nge-tweet dulu zaman Twitter tuh yang, "Bang, musik haram gitu." Terus dianya sempat ada yang ngetek gitu. Ada yang pulang konser, ini apa sih ini orang? Ternyata orang itu mahasiswa di STDI, ketemu waktu di STDI. Siapa? Bang, namanya Iqbal. Dia udah jadi staffnya di sana. Okay. Dia ngasih lihat, "Bang, ini kita dulu debat nih di Twitter." Ini kita debat itu tentang musik, tapi alhamdulillah Allah pertemukan di sini. Masya Allah, berarti bisa jadi juga karena beliau itu kan jadi terpancing untuk nyari tahu hukum musik gara-gara dia nge-tweet kayak gitu juga gitu. Hal-hal yang sepele tapi Masya Allah gitu. Masya Allah, luar biasa. Kalau Bang Reda sendiri Bang, sempat ada juga Bang pertentangan. Ya Bang kan juga
backgroundnya pemain band lah gitu kan, ya artis lah, kalau artis panggung lah bisa dibilang gitu. Ada juga nggak Bapak tantangan dari sisi ekonomi ya Bang? Enggak, alhamdulillah. Masya Allah, banyak simpanan tuh Pak. Bisa sampai 7 turunan kayak. Kadang ujiannya bukan cuma uang aja Bang, Iya. popularitas, dielulukan, ya kan itu kan juga ujian ya kan. Ditinggal dulu kita yang dielulukan orang, apalagi Bang Reda kan terkenalnya bukan di dalam negeri aja. Iya kan, band Bang Reda kan terkenal sampai luar negeri. Anak disebut kemana bandnya, anak juga nggak paham kan. Ada nggak ada Dia band? terkenalnya di luar negeri. Terkenal malah Bang Redanya di luar negeri Bang. Oh iya. Di panggungnya itu panggung luar negeri. Kalau orang Indonesia nggak ngerti bandnya. Oh iya. Itu gimana Bang? Ya apa nih yang pertentangan Iya. ekonomi? Ekonomi ataupun yang lainnya lah. Alhamdulillah pertentangan keluarga enggak. Pertentangan ekonomi juga alhamdulillah enggak. Karena pada saat kondisi itu yaitu ketika saya dilempar. Jadi kan saya ngeband juga, ngedosen juga pada saat itu. Akhirnya dosen saya lepas, saya mencari pengen nikah akhirnya kayak harus cari Maisha yang kantoran gitu. Akhirnya Allah takdirkan saya ngantor di Jakarta content provider sambil ngeband waktu itu. Jadi content provider balik manggung, balik lagi ke kantor di Jakarta. Itu fine aja deh. Dan memang ditakdirkan ketemu sama teman tuh di content provider tersebut di Jakarta. Nah, ketika udah tadinya fine aja kerjaannya, saya tim kreatifnya. Tapi ketika udah kenal Manhaj Salaf, tiba-tiba ini udah keluar band ya, udah keluar band 2007 itu. Tiba-tiba akhirnya saya pencarian istri itu tuh udah cerita menarik podcast sendiri aja itu. Kalau mau Bisa segmen baru lagi. iya, pencarian istri itu luar biasa sih itu. Itu sampai dibahas sama di podcast sendiri kan waktu awal-awal tuh. Nah, udah pencarian istri kita skip. Nah, akhirnya ketika saya seminggu sebelum nikah, sebelum ya udah ada waktu untuk nikah dan seminggu sebelumnya itu tiba-tiba Maria Ozawa Miyabi itu mau datang ke Jakarta. Oke. Oke, sekarang udah ada di Jakarta sih. Iya. Jangan disearching ya. Aduh. Untuk film itu ya, yang Launching film yang heboh-heboh kemarin itu berarti itu. Yang waktu dulu zaman itu. Yang sempat ada demo juga itu kalau nggak salah. Iya. Tapi film di Indonesia sih nggak itu. Tapi kan tokonya kita ya mungkin nggak. Anda sih nggak tahu. Iya. Mungkin kamu tahu. Itu yang tahu itu. Iya. Terus Jadi saya tim kreatif. Content provider itu butuh konten tentang beliau. Oke. Doi ini, si Doi ini datang. Saya harus membuat konten tersebut. Bertanggung jawab untuk bikin konten tersebut supaya ini namanya menjual supaya laku Image-nya kan. ya. Iya. Waduh, saya udah mulai ngaji di situ. Wow, pertentangan lagi kan. Oke. Teman-teman saya yang tim IT yang kenalin saya tentang Manhaj Salaf itu tim IT. Saya tim kreatif. Seminggu sebelum saya nikah saya resign karena Miyabi itu. Ini gak karena Miyabi sih. Tapi susah ya gitu ya. Tapi alhamdulillah, maksudnya saya akhirnya bilang sama calon istri pada saat itu, saya resign ya, saya izin resign. Gara-gara Miyabi. Gara-gara Miyabi. Cuman calon mertua pada saat itu kan tahunya saya kan kerja kan. Saya tahunya saya kerja. Tadi saya bilang, jangan bilang ke ayah kamu dulu. Kalau tahu nih bisa di cancel nih pernikahan nih. Maksudnya Karena nggak punya iya, penghasilan namanya lah, kan, iya. namanya orang tua kan kita maklumi lah, iya. mau makan apa nih anak gue, gitu kan. Kita kan nggak tahu, mungkin dia nggak beranggapan gitu, tapi kan khawatir begitu. Iya. Akhirnya udah seminggu itu saya resign, saya bilang saya nggak mau satu peser pun menafkahi Anti nanti dengan harta yang dari hasil ini. Oh dia setuju, dia support ya udah. Saya resign, terus udah nikah, nikah. Akhirnya setelah nikah saya baru kasih tahu ke orang tua. Pak, saya itu udah nggak kerja gitu. Tapi demi Allah saya akan nafkahi anak bapak karena dalam agama tuh menafkahi istri itu wajib. Gitu. Jadi dia aman. Terus dari situ tuh perjalanan panjang untuk saya mencari nafkah itu panjang lagi gitu. Cuman ya karena dapat pesangon kan ketika resign tuh dapat pesangon segala macam itu bisa jadi modal saya pada saat itu. Pesangonnya dari Miyabi bukan? Ini dari Kanta atau dari Miyabi ya kan si pesangon? Dari Miyamin mungkin. Iya. Buat iklan Miyamin. Dapat pesangon nih, bang. Dari situlah diputar. Iya diputar dari situ diputar segala macam. Tapi ya gitu ya alhamdulillah struggle sih itu ya gitu. Bener-bener kita tuh diajari bagaimana apa ya tauhid dan takwanya dan segala macam itu benar-benar ikhtiar dan tawakalnya itu luar biasa yang harus kita jalani. Tapi itu kita fine sih karena support istri juga sih. Yeah.
Dan ternyata was-was aja tadi takut calon mertua begini begitu, ternyata dikasih tahu support aja ya. Iya karena kan udah nikah. Ya udah mau bilang apa gitu. Iya kan udah nikah. Pandai juga nih. Nikah dulu baru ngasih Tapi tahu. Bang, Abang kenapa yakin kalau hijrah Abang ini benar gitu? Kan banyak sekali pertentangan yang Allah berikan Abang dan hadapi gitu kan, kayak dari musik, kemudian pertentangan dari kerjaan Abang sebagai konten kreatif tadi kan yang di kantor gitu. Itu kenapa Abang yakin? Oh ini kayaknya jalan aku benar. Kok salah ini gitu? Kita nggak ngomongin mana salaf deh, kita ngomongin orang yang berakal gitu. Orang berakal, hatta dia non muslim mungkin ya. Kalau di hadapan dia ada orang yang begitu-begitu, di hadapan dia kerjaannya adalah dia ada artis yang seperti itu. Jangan ngomongin muslim dan mana salaf. Orang yang kufar juga mungkin yang akalnya ya patternnya ya fitrahnya dengan pattern baik gitu. Masa gue sih bikin artis kayak kesebut. Urusan editor banyak. Iya kan? Masa saya dibilang ini hijrah ini nggak bener, sedangkan bukan bener gitu ya, Mas, nggak boleh kebalik gitu. Dan teman-teman saya itu benar-benar alhamdulillah tuh yang hikmah gitu. Dia nggak ngejawab hukum segala macam, dia takut saya mental kali ya. Dia ngasih buku, dia ini pelan-pelan, dia suruh duduk saya pada saat itu benar-benar langsung nggak ke ini langsung iya ke Ustadz Abdul Hakim ini, dan cara dia ngomong antum harus ngaji ini ustadznya Pak Ustadz. Kan kita bikin bingung kan, bikin penasaran kan. Beliau ini ustadznya Pak Ustadz. Ustadznya Pak Ustadz recommended. Iya. Cemana tuh ya kan? Baru berapa hari? Baru 1 malam. Tapi kan bikin penasaran kan. Ketika kita duduk di Krukut waktu itu, kajian awal-awal dulu soal Abdul Hakim, saya datang saya nggak ngaji, saya merhatiin orang. Oh, Masya Allah. Merhatiin akhlak berarti nih. Merhatiin orang dan ngeliatin aja kan. Gayanya beda gitu. Sambil bakar rokok enggak ya? Enggak. Pada saat itu udah berhenti. Alhamdulillah. Nanti orang terus nanya, nih orang jauh-jauh datang gitu, dari jauh-jauh datang. Oh, orang kok jauh-jauh, dan laki semua, padahal kan emang kajian beliau kan kajian ikhwan kan. Pembahasannya kitab Fathul Bari lagi, ini apa ini Fathul Bari? Itu ngeliatin orang, ketika beliau memberikan ini kita nggak ngerti kan. Akhirnya ya ini kita bisa lihat orang-orangnya aja gitu. Orang-orangnya gitu, dan dari jauh-jauh segala macam, dan akhirnya ya tertarik gitu. Dan selama ini gue kemana gitu, nih? Dan ketemu teman nggak di sana, Bang? Pada saat itu belum. Tapi saya udah tertarik dengan kondisi vibes-nya gitu. Yang benar-benar rame. Kayak nyawanya tekun, nyata gitu ya, Bang. Bener. Bagian depannya itu ternyata para ustadz, penuntut ilmu. Itu keren sih. Kan kajiannya benar-benar kajian kayak kita masuk Lipia kan. Kalau masih ada yang ingat Bang Ustadz siapa di depan pada saat itu? Ingat. Salah satunya atau beberapa? Ada Ustadz Kurniadi, Hafizahullah, ada Ustadz Abu Sama, ada Ustadz Abu Sama, ada Ustadz Ferry Nasution, rahimahullah. Berarti angkatan para ustadz. Bang Reda ini 2007. Kita entah lagi di mana-mana itu. Bahaya ini senior. Oke, kalau Bang Uki sendiri, Bang, ya sempat juga ngerasa kok ini bisa yakin ini hijrah, apalagi kan kayak tadi Anda bilang yang ditinggalkan juga bukan hal kecil gitu kan. Kalau Bang Reda kan juga ya bisa dibilang mungkin ya menggunakan yang tadi Bang Reda lah, kalau harus dihadapin Allah dengan pertentangan, harus buat konten dengan seorang yang gimana gitu. Nah kalau Bang Uki sendiri kan sebetulnya kan cuma masalah musik yang mungkin kalau dicek-cek banyak juga yang bilang musik ini halal, walaupun kita sama-sama tahu bahwasanya pendalilannya kan sudah disampaikan oleh ustadz-ustadz kita bahwasanya ijma ulama ya nolnya 4 mazhab juga bilang kan haram gitu kan, dari ustadz-ustadz bilang kan gitu ya kan. Nah abang ya kan memang begitu ya. Ini juga nih. Kalau nggak enak ya, podcast nggak bisa begini. Ini salah putar harusnya begini nih. Ini kalau Bang Uki sendiri gimana, Bang? Waktu pertama tadi ketemu Ustaz Firanda sampai pulang dari Jember juga belum paham dengan istilah salaf atau manhaj salafnya pada saat itu. Tapi selama 3 tahun mencari itu, pas saya tarik ke belakang, ternyata saya terekspos dengan pemahaman itu juga gitu, karena nyari
tentang pemahaman sahabat. Terus kenapa saya nggak bisa ngambil pendapat seseorang, maksudnya yang namanya qala Allah qala Rasulullah itu benar-benar terpegang gitu, walaupun kita belum tahu ternyata itu manhaj salaf tuh. Jadi kayaknya nggak mungkin deh saya ngambil pendapat si Ustadz ini, sementara misalnya Abdullah bin Abbas berpendapat gini gitu, atau Abdullah bin Umar tentang yang tutup telinga segala macam. Kayaknya pada saat itu sempat mempelajari kehidupan mereka, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, Amr bin As. Jadi ada kajian tentang 5 Abdullah deh pada saat itu tuh. Yang ada orang Amerika yang ngebahas 5 sahabat itu dan hadis-hadis yang turun dari mereka tuh apa aja gitu. Nah itu tuh ngebahas musik juga, ternyata dibahas ada juga nih dari 5-5-nya ini gitu. Terus ngambil mereka, terus di sebelah lain ini pendapat Ustadz yang sekarang, tapi mereka yang menurut saya sih gini, menurut saya kayaknya secara timbangan pada saat itu kayaknya saya lebih ngambil yang ini deh gitu, buat saya pada saat itu. Ini juga sempat diobrolin juga Ustadz Syafiq kayak gitu. Nah saya baru tahunya setelah pulang dari Jember, banyak di komen tuh welcome to manhaj salaf, welcome to masjid. Ini apa sih? Oh, maksud saya tanya lagi itu gitu. belum paham ya Bang. Tapi abang secara labelingnya sih saya nggak tahu, tapi pemahaman ini saya yakin bahwa ini Islam yang hak buat saya pada saat itu. Tapi abang udah muncul di video Ustadz Syafiq berarti yang di itu hari terakhir sebelum pulang. Ya jadi setelah itu baru yang komen welcome to manhaj salaf itu. Gitu, itu setelah pulangnya tuh baru. Itu juga. Cuman pengen mengkritisi juga sih. Apa itu? Ya teman-teman yang ya khawatirnya ya gitu, yang muncul tiba-tiba yang antum di STDI itu seharusnya jangan di blow up gitu. Itu kan sedang proses gitu. Ini benar-benar apa ya, orang nggak sesiap itu gitu, nggak sesiap itu. Orang welcome to manhaj salaf, tapi haters itu luar biasa. Masuk, iya. Oh, ada juga. Oh ya iya, sampai detik ini mau yang di komen atau mau yang di DM itu luar biasa. Dan ini kan kalau orang futur seketika, jangankan futur, bisa jadi dia kaget juga pasti. Bisa jadi benar-benar ditinggalkan ini, nggak nyaman nih, ditinggalkan mana salafnya. Ini luar biasa penekanannya ini. Jadi ketika itu langsung di ini, waduh nih jangan begini nih seharusnya. Apalagi kan dan nggak ada perizinan gitu. Tapi kan ini kan benar-benar posisi ditarik, langsung di blow, di hampir semua akun-akun Facebook yang mungkin berkaitan dengan mengaitkan dengan manhaj salaf. Ada videonya Bang Uki yang sempat ngetop itu, yang video abang di airport sama Ustadz Syafiq itu. Bukan, lebih yang di STDI-nya ya kalau nggak salah. Iya, jadi itu tuh hari terakhir mau pulang gitu, kita ngobrol sampai kapan di sini, pokoknya ini kayaknya ini malam terakhir deh. Emang tiap malam ada kajian di sana kan gitu. Oh, jadi, yang dipanggil di kajian maju ke depan yang di masjid. Itu benar-benar kaget lah. Di masjid kampus. Oh iya itu yang duduk di belakang. Iya. Duduk di belakang malam terakhir itu masih ingat itu. Sampai ke depan. Jangan. Oh gitu. Dan itu sempat benar kata Bang Reda, ada masukan dari haters. Tapi pada saat juga. itu suruh apa ya Bang dipanggil ke depan Bang? Baca puisi. Kan dipanggil, enggak ngasih tahu sebenarnya lebih ke kenapa datang jauh-jauh dari itu ke sini. Sebenarnya saya juga belum ngebahas tentang, belum ngerti juga kan apa itu. Segala macam belum ngerti. Atau sampai kita ngobrol di depan juga belum ngerti. Cuma saya kesini saya bilang ya cari kebenaran sih intinya ke situ gitu. Kelihatan di video itu Bang memang agak grogi karena sempat mukul-mukul pundaknya Ustadz Syafiq waktu itu karena udah bingung mau ngomong apa-apa kayaknya ya Bang ya. Sama siapa? Iya. Kayak Ustadz Syafiq, kok dipukul ini Ustadz Syafiq? Tapi memang karena pada saat itu kan saya belum kenal beliau siapa? Iya. Tapi Masya Allah ketika di Jember juga, maksudnya beliau begitu akrab sama kita. Jadi saya terbiasa untuk menyambut balik. Jadi ketika seperti itu kelihatannya kayak adabnya kurang baik, karena beliau pun juga waktu kita sehari-hari di sananya pun juga dia bikin nyaman ya. Bikin nyaman. Anak pikir emang gitu. Dan nanti mau membalas kenyamanannya. Tapi ada sempat loh, ini kok dipukul sampai gitu. Tapi itulah bentuk bahwasanya memang itu mungkin bentuk cinta dan terima kasih juga lah ya. Mungkin memang ya oke. Tapi sempat kayak kata Bang Eda ada haters juga Bang. Kayaknya gini, di band pun akan ada haters. Di sini pun juga ada haters. Jadi di mana-mana pun juga akan ada yang pro kontra. Kalau kita di band aja sama haters juga dicuekin juga aja lah, ngapain gitu lah. Kayaknya di sini lebih gampang sih, mau nggak terlalu dihirau sih kalau haters sih. Dibuat selu aja kalau kata Medan, dibawa selu. Dulu sempat inget dikasih tahu tuh
Selama yang bukan negor kamu itu Ustadz, tenang aja. Tapi kalau ditegur berarti kamu harus hati-hati nih. Ada yang salah nih kamu tentang sesuatu, itu yang mulai kamu harus khawatir. Tapi kalau yang negornya kamu nggak tahu siapa, terus negornya kayak gitu, mungkin nggak apa-apa. Tapi kalau udah ada yang DM Ustadz misalnya bilang hati-hati akhi gini, wah itu harus kita nasihat dari orang soleh. Iya, itu harus benar-benar hati-hati. Kalau abang ada penetes gimana bang? Dibawa selu aja atau abang ladenin? Dibawa ladenin tapi... Mau juga kan dijawab-jawab ya? Iya, diladenin dibuat lucu-lucuan atau didiemin aja? Alhamdulillah, Masya Allah akhlak nih. Iya. Kan Akhlak senior loh. Angkatan Ustadz Abu Yala. Iya, ya. Ana berusaha jawab dengan santun dan nyaman. Benar-benar dibikin nyaman beliau gitu. Sampai dia, kok jawabnya enak ya gitu. Maksudnya kita menunjuk kalau ada teman misalkan di salah satu friend list ikut komen dan itu kasar, justru saya malah menegur yang ini. Yang udah ngaji kok gitu ya. Tunjukin kita tuh di adab yang benar gitu. Bikin dia tertarik kok kita kok kita santun ya. Kan gue udah ngeledekin lu segala macam gitu. Tapi dibuih dengan ilmu yang mungkin yang kita tahu gitu, tapi yang santai gitu, yang mudah dicerna. Kalau dia terus balas, saya stop. Saya sudahi gitu. Tapi karena saya harus menjawab dengan santun, itu ada misi supaya yang lain tuh juga ketika membaca itu komen, oh ini kayaknya asik ya, ini kayaknya asik ya. Maksudnya kok nggak tahu, gue nggak tahu ya ilmu yang ini. Kok dia jawabnya santai-santai aja gitu. Ini ini apa ya, tugas kan akun saya itu rumah saya gitu. Itu benar-benar tugas saya untuk membuat itu jadi rumah yang nyaman gitu. Jadi ketika dia udah mulai naik baru kita stop, stop. Tapi harus menjawab sih enggak, cuman saya berusaha untuk bikin dia nyaman. Jadi kebanyakan mereka yang nyerang itu ya, dan sampai akhirnya ada salah satu yang bukan di teman-teman kita akhirnya komen, gue seneng nih sama kamu kayak Kang Reda nih karena ternyata dia gini saya jadi ngikutin gitu. Karena kan yang kita cari kan mentah merah ya bang. Yang kita cari mentah merah. Artinya kalau kita pun ketus-ketus malah bisa jadi menutup pintu kebaikan. Iya benar, jadi bikin lari. Baca postingan dakwah kita mulai kan bang ya. Beneran deh, maksudnya teman-teman salah satu teman kita kok kalau hijrah tuh syadid gitu, yang kenceng sana sini ngegas pakai caps locknya jebol. Mau perasaan jadi umat. Iya, maksudnya yang tadinya teman di dalam akunnya, circle-nya yang zaman dulunya harusnya itu tertarik dengan kehijrahan dia, jadi apa sih? Jadi mundur, jadi kabur, udah akhirnya nggak berteman lagi, unfollow. Ya untuk apa? Jadi dimusyawarahkan. Oh enggak ya? Oh. Teman kita juga. Iya, oke bang. Tapi ini kan kita udah cerita lebih backgroundnya kan dulu. Sekarang kan jauh nih. Sekarang menjadi seorang konten kreator gitu kan. Nah, otomatis kan soal konten kreator juga berhadapan lagi nih dengan hal-hal yang bisa dibilang dilarang di syariat gitu. Nah, masih kekeh untuk tetap megang buat sebuah konten yang tidak melanggar syariat kah sekarang atau ternyata gimana? Makanya datang acara Ramfes. Antum gak datang kan antum baru balik dari Jakarta ini. Ya namanya Liksafar. Iya. Gitu bang. Jadi tetap kekeh bisa kok buat konten tanpa harus melanggar syariat gitu. Itu jihad dan dakwah saya dan kamu di situ. Di saat ketika buat konten nggak pakai musik dan tanpa wanita, itu dakwahnya kita gitu. Dakwahnya kita ketika orang iya ya bisa ya, oh keren juga ya. Maksudnya jangan jadi pening. Jangan sampai jadi beban seakan-akan itu beban kita, tapi ini di balik itu tuh benar dakwah gitu, benar dakwah dan satu kenikmatan. Orang menyebut kita konten kreator itu kan bahasa sekarang aja bahasa sekarang aja konten kreator, tapi kan sebenarnya itu sesuatu passion yang jadi cuan, yang halal. Tapi di dalam itu ternyata di luar kita ngomongin cuan dan segala macam, itu adalah dakwah kita gitu. Itu menunjukkan kita syariat itu mudah. Syariat itu nggak mengkungkung nilai seni. Itu terbukti dengan Kang Uki juga banyak menjalankan syariat dengan gampang. Orang dibilang, "Lu kok bisa hidup tanpa musik?" Lah bisa. Iya kan? Bisa.
Tapi abang ketemu, ini belum ditanya tadi, lupa nanya. Ketemunya kapan ini? Kan abang duluan ngaji nih 2007, Bang Uki juga ngeliat video abang yang musik bagiku halal itu kan di video yang ada Ustaz Syafiqnya di Blok M kan. Ketemunya kapan? Allah pertemukan tahun kapan dan apa sebabnya bisa ketemu gitu loh? Ketemunya ketika beliau antum Di Rabanian sih. Sebelumnya di pertamanya Jejak Sahabat. Jejak Sahabat. Jadi sahabat, Iya. Bang Ajoi dan kawan-kawan lah itu ya. Iya, Iya. Iya. Jejak Sahabat itu kebetulan waktu itu saya nge-host Jejak Sahabat Ustaz Subhan. Ustaz Subhan, oke. Oh iya, itu di Unisba ya. Unisba. Jadi Anda nge-host Jejak Sahabat di Bandung Ustaz Untuk Subhan. duduk di kiri berarti ya? Kiri, Ustaz Subhan. Oh iya, Masya Allah. Nah terus pulangnya itu Kang Uki itu Pulang dari Jakarta, itu dari masih ingat. Jakarta beliau Nggak kekejar kita kerjanya. pertemukan Kang Uki dengan Ustaz Subhan karena beliau yang juga pengen mau banyak tanya dengan beliau. Itu awal bertemunya. Habis itu ketemu lagi di Derabanian. Ternyata Derabanian Rabanian Al-Azhar ya. Derabanian Jakarta Al Azhar itu Iya. Rabanian main behind audio podcastnya itu Kang Uki. Ana nge-host di Rabanian. Dari situ mulailah awalnya nggak proyekan bikin iklan dengan Kang Uki, tapi ada salah satu ketika garis merah saya bikin iklan udah dari 2018 sampai tahun berapa tuh kita mulai antum. Ada salah satu klien yang mau coba, Kang bisa nggak sama Kang Uki jadi talentnya gitu. Nah itu tuh mulai dari situ yang iklan zaitun pada saat itu. Anda coba tawarin Kang Uki minyak zaitun. Zaitun. Kang, nah ada tawar nih, antum mau nggak jadi model minyak zaitun? Alhamdulillah beliau fine aja, ya sok aja gitu, ayo kita coba. Muncul itu iklan minyak zaitun, wah itu bener-bener pintu rezekinya Ana dan Kang Uki itu terbuka gitu dengan wasilah ya begininya Zaitun dari Proyek perdana zaitun gitu. Pecah telurnya di proyek zaitun. Cuk, sampai kalau ngeliat postingan Ana iklan itu hampir 95% itu Kang Uki semua. Sampai Ana bosan sendiri. Sampai ngedit, aduh muka ini lagi. Apalagi ya. Sampai istri, kamu nggak nyari model lain? Enggak gitu konsepnya. Maksudnya kan kalau di akun saya memang akan kelihatannya Kang Uki semua. Tapi kan ini akun si klien kan. Akun klien kan udah sendiri-sendiri, nggak semuanya Kang Uki. Tapi ya udah, alhamdulillah. Dan itu ini pintu rizki yang kita nggak duga-duga yang 50.000 tahun itu tercatat. Dan ternyata rizkinya Ana dan Kang Uki dari situ alhamdulillah terbuka yang lain gitu. Ya setelah bikin iklan kita iseng-iseng makan, kita bikin konten makan, akhirnya ada pintu rezeki lagi dimakan. Iya. Dan ini baru dari tempat ngapain rezeki makan juga ya Bang ya? Iya. Di tempat makan di Pekanbaru kan ya? Bener. Masya Allah. Iya. Oh, iya. Jadi bener-bener apa ya? Terus kita bener-bener ide-ide yang remeh-remeh, yang receh-receh, bikin ini, bikin kita, yang penting dieksekusi aja, eksekusi dengan baik. Itu pintu rezekinya bener-bener terlihat gitu. Bismillah. Dan ada program apa ini sunnah apa kemarin? Sunni itu. Sunni for everybody. Sunni itu sunnah for everybody. Itu apa itu Bang? Itu salah satu program kita yang untuk teman-teman mengenal manhaj salaf itu dengan ringan. Itu benar-benar berdua aja dengan ustadz. Itu ngapain? Itu kita ngobrol sama ustadz. Berdua aja? Berdua. Atau ada seputar pertanyaan-pertanyaan yang jadi itu adalah Sunni itu seputar pertanyaan yang dilemparkan di konten atau di komen-komennya Kang Uki. Misalkan kita kan brand ambassador iPub Store, jualan iPhone. Banyak kan orang taunya itu kan nggak tahu itu BA, taunya itu Kang Uki punya Kang Uki. Katanya jualan iPhone buatan orang kafir. Nah gitu kan. Kan di iPhone kan ada ringtone-nya, ada musiknya. Kayak gitu. Kita malas jawab kan, gitu kan capek gitu. Kalau kita balas juga panjang kan Bang. Itu latar belakangnya. Ya akhirnya ya udah kita bikin program aja, kita bikin yang Ustadz lah yang ngejawab itu pertanyaan itu. Itu sama Ustadz siapa? Terakhir Ustadz Rwandi, ada Ustadz Imam Syuhada. Nanti kita Ustadz Hamdi, Ustadz Hamdi Al-Bakri yang tinggi-tinggi itu. Oke. Bang, tapi menarik nih Bang, kan sama Bang Uki nih, tapi kan banyak juga nih teman-teman yang quote-unquote artis hijrah
nggak mau digandeng juga atau buat perkumpulan gitu, kan? Itu sebenarnya Anda nggak mengkhususkan manajer. Iya, siapa tahu ini nanya kan Bauki ya. Soalnya kan banyak juga teman-teman kita yang anak kajian kayak Bang Ferry juga jadi bintang iklan juga kan betul. ya. Tapi beliau nggak masuk manajemen artis. Ada manajemen artis. ada Tapi sebenarnya beliau Bang Stanley juga ini kan. Stanley. Jadi sebenarnya ini Ana pun kaget dengan keputusan Kang Uki. Udah antum aja yang megang lah gitu. Jadi kan mungkin beliau tuh sibuk dengan belajar kan. Teman-teman mungkin banyak yang nggak tahu gitu. Kang Uki itu benar-benar serius gitu. Untuk hijrah itu benar-benar serius. Orang kan taunya ya udah endorsan BA. Lu kapan belajarnya? Lu kan nggak diposting orang belajarnya. Buktinya semalam pas buka puasa, beliau nerima voice. Kok bahasa Arab dia balas ya? Tapi gak ada. Abang belajar bahasa Arab juga Bang? Iya, Masya Allah. Jadi sudah bisa bahasa Arab juga sedikit ya Bang ya? Dan kemarin ngobrol. Nggak sedikit lagi, emang udah conversation. Menurut beliau ngakuin. Di Turki, ketemu sama orang Sudan ya masalah ya. Dia mau ke Indonesia, orang Sudan. Ngobrol pakai bahasa Arab. Ini kan benar-benar nilai keseriusan hijrah gitu. Dan orang banyak nggak tahu itu. Ada juga nggak tahu itu. Ketika beliau balas voice lah atau wah ini orang serius berarti ya. Taunya sibuk aja kan. Ini memang sibuk. Makanya butuh temen yang mungkin udah antum aja yang pegang lah gitu.